Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berliani Nursanah dengan NIM 230862. Baik, sebelumnya izin yang saya hormati Mbak Devi Saputra SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Pendidikan Jasmani. Dan eh, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja mulai ke presentasi saya pada hari ini, yaitu tentang sejarah PJOK di sekolah. Baik, PJOK adalah singkatan dari Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Nah, PJOK ini juga merupakan mata pelajaran wajib di sekolah yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik pada individu. Nah, jadi maksud dari manfaat aktivitas fisik ini ialah itu berupa olahraga bertim. Itu seperti sepak bola, basket, dan juga voli yang menggunakan kerjasama tim. Dan selanjutnya itu tadi menghasilkan holistik pada individu. Nah, jadi aktivitas fisik ini bukan hanya untuk meningkatkan jasmani tubuh kita, tapi juga holistik ini juga mempelajari tentang kita belajar disiplin, kerjasama tim, dan juga bertanggung jawab, dan juga rasa kepemimpinan. Nah, terus juga PJOK bertujuan untuk mendukung pertumbuhan fisik, keterampilan motorik, serta pola hidup sehat pada siswa. Dan PJOK juga berfungsi sebagai media untuk mengembangkan sosialisasi dan karakter peserta didik melalui olahraga. Nah, selanjutnya itu sejarah PJOK. Nah, jadi sejarah PJOK ini di Indonesia ini mulai daripada masa kerajaan, terus berlanjut ke masa Belanda dan Jepang hingga kemerdekaan. Nah, jadi pada masa kerajaan ini bentuk dari olahraga itu seperti bersifat kemiliteran. Jadi dia melatih untuk mempertahankan hidup mereka. Nah, yang kedua itu pada masa Belanda dan Jepang. Ini biasanya itu di diikusertai melalui sistem Eropa. Seperti dia juga mendirikan lembaga ILO. Nah, selanjutnya itu pada masa kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan ini itu sangat peningkatannya sangat signifikan. Mulai dari dia merubah sistem olahraga dari penjajah Belanda ke olahraga pada saat sekarang ini. Dan selanjutnya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ini pertama kali diperkenalkan di sekolah-sekolah di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, salah satu tokoh penting dalam pengembangan PJOK ini adalah Dr. Abdul Rahman Soleh. Nah, itu berperan sebagai Kongres Olahraga 1 pada tahun 1946 dan juga Dr. Abdurrahman Soleh ini juga menandai pembentukan organisasi olahraga seperti Polri dan KORI. Nah, Polri itu adalah Persatuan Olahraga Republik Indonesia, sedangkan KORI itu adalah Komite Olimpiade Republik Indonesia. Selanjutnya, itu kita masuk ke perkembangan kurikulum. Jadi, bisa dilihat bahwasanya perkembangan ini sudah ada pada sejak 1947 sampai 2022. Mungkin bisa saya jelaskan satu-satu. Jadi, perkembangan kurikulum ini pada tahun 47 ini namanya itu kurikulum rencana pelajaran. Nah, di mana kurikulum ini adalah menggantikan sistem pendidikan Belanda ke sistem kita sekarang ini. Nah, asalnya itu pada tahun 1052, yaitu namanya kurikulum pelajaran terurai, di mana itu pembelajarannya itu memperkenalkan mata pelajaran yang terpisah, jadi satu-satu gitu. Selanjutnya itu pada tahun 64, yaitu namanya itu penekanan pada nilai nasionalisme dan patriotisme. Dan pada tahun 68 itu pengenalan Pancasila sebagai landasan kurikulum. Dan tahun 75 itu namanya orientasi pada satuan pelajaran dengan rincian yang lebih jelas. Dan pada tahun 48 itu siswa sebagai subjek belajar dengan metode aktif. Nah, selanjutnya pada 94 itu namanya revisi pembagian waktu pelajaran dan penekanan pada pemahaman konsep. Nah, pada tahun 2000-an itu 2004 itu namanya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, jadi kurikulum ini itu dia menggabungkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya itu pada 2006.
Nah, pada 2006 ini dia namanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Nah, jadi kurikulum itu memberi anatomi kepada kepada sekolah. Nah, hanya itu pada 2013. Nah, pada 2013 inilah mungkin kurikulum yang saya ikuti itu fokus pada kompetensi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Selanjutnya pada uh, kurikulum sekarang itu kurikulum 2022 yaitu kurikulum Merdeka. Nah, jadi kurikulum Merdeka ini itu menekankan literasi, numerasi, dan juga pendidikan karakter. Nah, yang saya ketahui kalau kurikulum ini dia lebih banyak ke praktek daripada teori-teori. Nah, selanjutnya itu uh, materi selanjutnya itu metode pembelajaran. Nah, jadi pendekatan pembelajaran dalam PJOK ini itu mencakup penggunaan berbagai media untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang pertama ada media audiovisual, media cetak, dan juga media teknologi informasi. Nah, jadi media audiovisual ini itu sangat membantu para guru dalam menyampaikan materi secara menarik dan efektif, seperti penampilan video dan presentasi multimedia. Nah, asalnya itu pada media cetak. Nah, biasanya media cetak ini seperti buku dan lembaran kerja. Ini tetap menjadi alat penting dalam penyampaian informasi. Nah, asalnya itu pada teknologi informasi. Nah, jadi ya, itu tuh penggunaan aplikasi dan platform daring untuk pembelajaran jarak jauh, terutama selama kita terjadi pandemi COVID-19. Nah, kita menggunakan aplikasi yang bernama Zoom. Jadi walaupun kita terkena musibah, kita tetap melanjutkan pembelajaran kita sehari-hari. Nah, next selanjutnya itu peran penting dalam pendidikan. Nah, di dalam peran penting ini itu ada tiga. Yang pertama, pengembangan kesehatan. Yang kedua, pembentukan karakter. Yang ketiga, holistik. Nah, jadi pengembangan kesehatan ini ialah PJOK ini membantu siswa mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, yang penting itu kita belajar untuk mencegah penyakit seperti obesitas dan diabetes. Nah, selanjutnya itu kan tadi pembentukan karakter. Nah, jadi uh, itu melalui aktivitas fisik, siswa ini belajar disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan yang esensialnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir itu dampak holistik. Nah, dampak holistik ini adalah mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional siswa. Ini memberikan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Jadi next, jadi dari materi yang saya sampaikan tadi, maka dapatlah kesimpulan yaitu sejarah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di Indonesia itu mulai sejak zaman kerajaan dengan aktivitas fisik yang berfungsi untuk pembinaan jasmani. Nah, setelah kemerdekaan pada 1945, PJOK resmi diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Nah, sebelum dikenal sebagai PJOK, istilah yang digunakan adalah pendidikan jasmani. Jadi sebelum PJOK itu nama sebelum PJOK itu adalah pendidikan jasmani. Nah, selanjutnya jadi pentingnya PJOK ini terletak pada perannya dalam mengembangkan kesehatan fisik, karakter dan uh, ke, karakter karakter dan keterampilan sosial siswa serta mendukung pola hidup sehat yang berkelanjutan. Nah, pendiri pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ini di Indonesia ini dapat ditelusuri kembali ke Kongres Olahraga 1 yang diadakan pada tahun 1945 di Surakarta dan dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Soleh. Nah, pertemuan ini melahirkanlah Persatuan Olahraga Indonesia, PORI itu, dan Komite Olimpiade Republik Indonesia, yang menjadi fondasi pengembangan olahraga dan pendidikan jasmani di tanah air. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.